Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam kali ini kita dipertemukan kembali di dalam kajian khusus bulan Ramadan, yang mana malam hari ini kita telah masuki malam tanggal yang ke-29. Kita sudah masuk di dalam penghujung bulan Ramadan, yang mana sekarang sudah malam tanggal 29, malam ganjil terakhir yang ada di bulan Ramadan. Jadi malam ini kita lebih usahakan lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah salat tarawih di malam tanggal 29 Ramadan ini sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fil lailatit tasi'ati wal isrin, dan di malam tanggal yang ke-29 a'tahullahu thawaba alfi hajjatin makbulah. Orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam tanggal 29, dia akan diberi oleh Allah pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada orang yang haji 1000 kali dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 kali haji dan hajinya makbulah, diterima. 1 kali haji saja dia diterima hajinya oleh Allah, maka tidak ada balasan yang Allah berikan kepada dia terkecuali surga. Jadi apalagi 1000 kali haji yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah salat tarawih besok malam tanggal 30 sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fit 30, dan di malam tanggal yang ke-30 yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya abdi, wahai hambaku, kul min thamaril jannah waghtasil min ma'is salsabil washrab min ma'il kautsar. Makanlah kalian dari buah-buahan yang ada di dalam surga, dan mandilah kalian dari air salsabil, washrab min ma'il kautsar, dan minumlah kalian dari telaga kautsar. Tahukah Anda, telaga Kautsar itu adalah telaga yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh maha guru kami yang mulia Imam Samahatul Ustaz Ad-Dailallah Al-Habib Abdurrahman, bahwasanya yang mengambil air di telaga Kautsar lalu diserahkan kepada Sayyidina Ali untuk diberikan kepada umat-umatnya, yaitu Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung yang mengambilkan air dari telaga Kautsar, lalu Sayyidina Ali yang membawa gelasnya untuk diberikan kepada umat-umat pecinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun fadilah salat tarawih besok malam yang tanggal 30, Allah itu menyatakan, ana rabbuk wa anta abdi. Ana rabbuk, aku Tuhanmu, wa anta abdi, dan engkau adalah hambaku. Suatu penghargaan dari Allah, suatu penghormatan dari Allah kepada kita semua ketika Allah telah menyatakan, aku Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Pengakuan yang Allah berikan kepada kita bahwa kita benar-benar seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala ibadah kita selama bulan Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir bulan Ramadan, entah sekarang entah besok malam, ini dijadikan sebagai amal ibadah yang makbulah, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwanana al-muslimin rahimakumullah, saudara-saudara, sahabat-sahabat dakwah media Aswaja, sudah sering terjadi ketika akhir bulan Ramadan, telah mendekati Jumat terakhir di bulan Ramadan, akan banyak komentar-komentar, status dan yang lain sebagainya yang membahas tentang sholat qadha di Jumat terakhir bulan Ramadan. Ketahuilah saudara-saudaraku, sholat qadha di Jumat terakhir bulan Ramadan itu memiliki fadilah untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita, untuk menutupi kodok-kodok sholat wajib kita yang sudah tidak kita ingat berapa banyak kita punya hutang sholat kepada Allah. Kita tidak ingat setahun ini saya berapa kali meninggalkan sholat itu, saya berapa kali, dia sudah lupa. Maka dengan melaksanakan sholat qadha ini, seluruh hutang-hutang sholatnya kepada Allah akan Allah tutupi. Tetapi kalau kita ingat selama setahun ini saya itu meninggalkan sholat 20 kali, maka wajib kita untuk melaksanakan qadha yang 20 kali itu. Jadi tidak semua sholat, tetapi sholat
yang kita tinggalkan dan kita lupa. Berapa banyak yang kita tinggalkan. Maka dengan kita melaksanakan sholat qadha di bulan Ramadan, seluruh hutang-hutang kita kepada Allah akan dianggap lunas oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa pelopor daripada sholat Jumat, sholat qadha di Jumat terakhir Ramadan? Pelopornya adalah seorang wali besar, imam besar, ulama besar, habaib besar. Beliau adalah Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidil Imam Fakhrul Wujud, Al-Habib Abu Bakar bin Salim. Beliau setiap tahunnya selalu melaksanakan sholat qadha di Jumat terakhir bulan Ramadan bersama dengan para ulama-ulama yang ada di zamannya. Dan ini diteruskan oleh putra-putra beliau, cucu-cucu beliau yang sekarang berada di kota Inat. Bahkan hal ini diceritakan, disebutkan di dalam kitab Tadhkirun Nas, di dalam Tadhkirun Nas, di dalam perkumpulan-kumpulan makalah daripada Al-Kutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau menyatakan bahwasanya as-salawatul khamsul masyhura bi salatil qada tusalla fi akhir jum'atin min syahri Ramadan wa quri'a alaihi isnadu ila Syekh Abi Bakar bin Salim wa annahu kana yaf'aluha huwa wa jumlatun minal ulama mimman qablahu wa mimman ba'dahu. Jadi para ulama-ulama yang ada di zamannya itu ikut kepada Syekh Abu Bakar bin Salim untuk melaksanakan salat qadha di hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Wa shallaha bi masjidihi bi'inat muddat hayatih. Thumma auladuh wa kullu muta'alliqin bi ba'da wafatih. Wa ma ankaraha ahadun illa wa ajalathul uqubah. Dan tidaklah ingkar, benci, menghina kepada amaliyah salat qadha di akhir Jumat Ramadan kecuali mereka akan diazab, mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa ajalathu, itu azabnya tidak akan lama lagi, dia akan mendapatkan azab daripada itu. Lalu bagaimana jika terjadi kontroversi ulama, perbedaan para ulama? Syekh Abu Bakar bin Salim menganjurkan untuk melaksanakan sholat ini. Lalu Syekh Al-Malyabari, pengarang daripada kitab Fathul Mu'in, menyatakan itu adalah bid'ah yang madzmumah. Itu terserah kepada diri kita masing-masing. Anda ikut kepada Syekh Al-Malyabari, silahkan. Anda ikut kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, itu lebih baik, tidak masalah. Kita mau ikut yang mana saja. Asalkan satu, kalau Anda ikut Syekh Al-Malyabari, jangan menghina, jangan melecehkan kepada orang yang ikut kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau Anda pengikut daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, juga jangan menghina dan melecehkan kepada orang yang ikut kepada Syekh Al-Malyabari, sahibul kitab Fathul Mu'in. Jadi yang mana yang mau Anda ambil, yang mau kita ambil, silakan. Kalau Al-Fakir sendiri, Al-Fakir ikut kepada Syekh Abi Bakar bin Salim. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim bukan hanya ulama'ul zahir, beliau juga seorang ulama'ul batin. Ulama, ada ulama zahir yang hanya mengerti, yang menguasai kepada kitab, kepada ilmu zahir. Ada ulama batin yang menguasai ilmu batin. Ada ulama zahiran wa batinan. Ada ulama yang mengerti, dia tahu ilmu zahir, dia tahu fikih dan yang lain sebagainya, dan dia juga tahu ilmu batin. Yang mana yang mau Anda ikuti, itu terserah kepada pilihan Anda. Yang jelas tetap jaga persatuan dan kesatuan umat Islam yang ada di Indonesia. Demikian dari Al-Fakir Muhammad Bais Khalili, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.